Suara Sidoarjo. Sahabat, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menangkap KRH warga Kota Blitar. Tersangka KRH diduga lakukan penipuan terhadap puluhan korban untuk dijanjikan menjadi pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini seperti disampaikan oleh Kompol M. Wahyudin Latif, Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo di Mapolresta Sidoarjo, Jumat 8 Januari 2021. Melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku penipuan rekrutmen pegawai pemerintah Pemprov Jatim, ya, yang mana pelaku dilakukan penangkapan sekitar tanggal 28 Desember karena banyaknya korban yang sudah melapor, ya. Kurang lebih korbannya ada 75 orang yang terdiri dari berbagai wilayah. Ada yang dari wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Jombang. Kemudian tersangka atas nama KRH, ya, merupakan warga Blitar, dan kemudian tersangka ini modus operandinya adalah yang bersangkutan, ya, meyakinkan para korbannya bahwa yang bersangkutan memiliki jaringan pada Pemprov Jatim dan bisa memasukkan orang menjadi pegawai pemerintah pada Pemprov Jatim. Kemudian yang bersangkutan meyakinkan kepada korbannya, ya, dengan bahwa yang bersangkutan juga merupakan salah satu pegawai pada Pemprov Jatim. Terus kemudian yang bersangkutan meminta sejumlah uang berkisar antara 30 sampai 50 juta kepada masing-masing korban. Lalu para korban tersebut dikumpulkan pada sebuah hotel di wilayah Sidoarjo. Kemudian dari masing-masing korban tersebut diberikan tes. Ada tes tulis sama tes psikologi. Setelah dilakukan tes tersebut diberikan SK Gubernur Jatim, yang mana SK tersebut adalah SK palsu, ya, seperti yang rekan-rekan tadi pegang, tadi sudah lihat, itu adalah SK palsu. Nah, terus kemudian kita cross check pada bagian kepegawaian Pemprov Jatim bahwa yang bersangkutan bukan merupakan bagian dari tim rekrutmen pegawai negeri, sehingga yang bersangkutan kita kenakan pasal 378 atau 372 dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Dan kok tahu para korban ini tertipu ini? Kan ya, sudah dikasih SK ini. Setelah yang si korban ini menerima SK, kemudian melakukan cross check ke bagian kepegawaian pada Pemprov Jatim, ternyata tidak pernah ada rekrutmen, karena rekrutmen semuanya dilakukan secara transparan dan tidak manual, apalagi dikumpulkan di hotel terus kemudian dilakukan tes di sana. Yang menurut tersangka itu ASN atau bagaimana? Ya, sementara yang bersangkutan ini dulu mantan, ya, tapi bukan merupakan ASN, cuman pegawai honorer aja. Di Pemprov juga? Ya. Yang menerbitkan SK ini kan sendiri apa ada yang bantu, Mas? Ada. Jadi yang bersangkutan tersangka ini dibantu oleh salah satu temannya yang berinisial M. Namun yang bersangkutan sekarang sudah kita cross check sudah meninggal dunia. Dan jumlah uangnya yang terkumpul? Jadi masing-masing korban itu menyetorkan antara 30 sampai 50. Cuman yang terkumpul, ya, setelah kita cross check sudah tidak ada lagi semuanya. Ya, karena sudah dilakukan untuk kebutuhan pribadi, ada yang dipakai untuk macam-macam lah. Total korban dan 75 orang. Dan dia seorang diri apa dengan orang teman yang sudah meninggal itu? Tadi dengan tim. 2 orang itu, ya, mengaku bahwa mereka adalah tim rekrutmen pekerja pada atau rekrutmen pegawai pada Pemprov Jatim. Dan berapa sisa uang yang tersisa itu, Dan? Ya, kalau yang tersisa ini tinggal segini, ya, tinggal 1 juta ini. 1 juta, ya. Ya. Ini tinggal di mana di sini? Sini kan warga Blitar. Ya, di sini dia pindah-pindah, ada di sini tinggal di Krian, ya, kita tangkap di Krian, kemarin dia pas tinggal di Krian. Pindah-pindah, ya.
Penangkapannya kita tangkap pada tanggal 28 Desember 2019, namun kita masih kembangkan karena banyaknya korban, sehingga kita akomodir dulu, kita kumpulir dulu berapa total jumlah korban sebenarnya. Waktu penangkapan ada Nggak ada. Ya. Dan korbannya itu udah membayar penuh atau mungkin sebagian? Ya, ada yang sudah bayar penuh, ada yang masih nunggak, mungkin ya kurang-kurang 5 juta, ada yang kurang 10 juta. Ya. Sudah lama beroperasi? Dari tahun 2019. 2019. Ya, 2019 sampai dengan 2020. Ya. Dan dia caranya dia menggait korban gimana? Caranya dia menggait korban ya tadi sudah saya terangkan ya. Jadi dia pada suatu forum di lembaga swadaya masyarakat, terus kemudian di situ dia ketemu dengan salah satu korbannya, kemudian korban tersebut dia yakinkan bahwa dia merupakan tim untuk rekrutmen CPNS atau pegawai pemerintah. Kemudian setelah itu yang dari kalau yang korban tadi itu dia mampu dapat orang lagi yang bisa direkrut lagi, ya akan diberikan bonus gitu. 2020. Terus bagaimana cara untuk meyakinkan korban itu supaya korban itu yakin dan percaya mereka bisa masuk jadi pegawai 3K itu. Berarti masih tim 2 orang itu ya, yang temuin sampean pastinya sudah almarhum gitu ya. Terus dikumpulkan di hotel gitu ya. Atas kasus penipuan ini, tersangka disangkakan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.